Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa, Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya. Hari ini kita ada di rubrik Bincang Bareng Ustazah. Ya, insya Allah hari ini sudah hadir bersama saya di sini Ustazah Cici Retnawati. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asia. Gimana kabarnya Gimana Ustazah? kabar? Ya, bareng. Alhamdulillah baik. Mbak Asia sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ingin berbincang-bincang persoalan pendidikan ya Ustazah. Ya, bagaimana pendidikan di masa pandemi gitu kan? Karena sampai hari ini pandemi corona gitu kan, COVID-19 ini kan belum berakhir ya Ustazah ya. Bahkan angka-angka ininya juga yang terinfeksi virus ini juga terus meningkat gitu kan. Nah, makin banyak yang merah ya. iya gitu. Bahkan khususnya di daerah kita sendiri Kalimantan Tengah itu kan juga hampir merata merah ya Ustazah ya. Hampir merata gitu kan, ada beberapa wilayah aja yang kuning gitu kan. Nah, ini kita berkaitan dengan pendidikan gitu kan, menyoal tentang masalah pendidikan di masa pandemi gitu ya. Khususnya di sini adalah sekolah ya. Nah, bagaimana nih kalau kita melihat kemarin itu sudah berjalan beberapa bulan gitu kan sekolah from home gitu ya. Nah, itu juga dengan berbagai kendala nih Ustazah. Ada yang kendala di masalah jaringan, ada di masalah kuota gitu kan. Karena kan harus bayar ya Ustazah ya. Terus juga Betul, nggak sedikit loh itu biayanya. iya, kalau 1 bulan itu berapa gitu kan untuk kuota. Terus juga masalah pendampingan orang tua gitu kan. Ada ini orang tua yang dia mampu bisa gitu kan mendampingi anak dalam belajar. Ada yang memang tidak mampu saja. Seperti yang di sekitar saya ini kan ada yang memang pendidikan orang tuanya tidak tamat SMP gitu kan. Itu harus mendampingi anak di rumah itu luar biasa juga gitu kan. Kerja kerasnya gitu ya. Nah, ditambah lagi sekarang ada rencana ya bahwa sekolah itu akan dibuka kembali, sedangkan kondisi COVID ini juga belum menurun gitu kan. Nah, beberapa daerah itu kan bahkan sekarang itu tercatat ya Ustazah ya lebih dari 1.000 kasus gitu kan itu menginfeksi anak-anak gitu kan. Berarti kan anak-anak itu juga rentan gitu kan. Nah, menurut Ustazah nih apakah karena sekolah dibuka kembali itu juga menjadi sesuatu yang efektif gitu kan untuk solusi masalah pendidikan di masa pandemi ini saja? Iya, memang ini jadi satu ini tersendiri ya Mbak Isya, perhatian tersendiri. Ya sih gitu, kita hari ini diberikan Allah ujian berupa wabah dan semua sektor kehidupan manusia itu kena dampaknya. Ekonomi iya, kemudian ya termasuk juga pendidikan gitu ya. Maksudnya dunia pendidikan juga kena imbasnya. Kegiatan belajar mengajarnya lah ya itu kena imbasnya. Di mana karena ya salah satu konsekuensi untuk memutus rantai penularan gitu. Dan saya pikir ya keputusan untuk menutup sekolah dalam arti menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ya memang seharusnya seperti itu gitu. Artinya di mana memang sekolah itu kan memang tempat berkumpul ya gitu. Nah, dan kemarin ketika pemerintah
menyampaikan hendak menghentikan secara perlahan untuk menghentikan PSBB dan berusaha dan mau membuka dengan istilah new normal life gitu. Nah, akhirnya yang kemudian jadi pikiran maksudnya orang tua jadi ikut kepikiran gitu, gimana nanti kalau kemudian anak-anak pada masuk nih gitu. Kalau anak-anak SMP, SMA sih ya mungkin masih bisa lah ya untuk mereka udah bisa ngejaga diri lah gitu. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak yang usia SD, TK misalnya ya, nggak kebayang gitu. Sampai kemudian akhirnya ada beredar meme ya, tuker-tukeran masker gitu. Masker aku lucu, masker kamu bagus, beli di mana? Tukeran yuk gitu. Ambiar gitu kalau kata netizen ya. Nah, terus itu yang kayak gitu itu mesti diperhatikan. Bukan ya meskipun itu candaan ya, tapi bukan berarti ya bisa jadi itu akan terjadi, namanya bocah gitu ya. Terus di sisi yang lain, walaupun PSBB atau walaupun new normal life itu dibuka, tapi kan ada persyarat dengan protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID. Salah satu protokolnya itu kan tetap jaga jarak. Nah, kebayang berarti kan di dalam kelas atau di dalam ketika mereka ada di sekolah berarti kan harus safe mereka minimal 1 meter gitu. Nah, sekarang juga berarti sekelasnya itu kan juga harus dibatasi dong gitu. Nah, sekarang ukuran kelas ruangan itu berapa sih? Berapa meter kali berapa gitu. Jadi akhirnya keisi berapa orang gitu kan. Kalaupun akhirnya nanti dibikin shift gitu ya, bergantian, saya nggak kebayang, aduh kasihan banget bu gurunya gitu. Iya. Ya, sekelas itu jadi bisa berapa kali gitu kan? Kalau misalnya dipakai shiftnya harian gitu, atau nggak tahu deh mau shift mingguan kah? Apa misalnya minggu sekarang masuk nomor absen nomor urut sekian sampai sekian, nggak ngerti. Tapi ya alhamdulillah gitu reaksi netizen, kemudian kan sempat ada petisi ya, petisi menandatangani untuk tidak masuk dulu gitu. Ditambah lagi pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan hal ini kayak Ikatan Dokter Anak, ya jadi dan ada juga kendala yang harus dihadapi, misalnya tadi yang saya bilang ya, harus ada jaga jarak minimal 1 meter. Nah, terus ruangan kelas seberapa gitu dan seterusnya. Tapi yang pasti kan alhamdulillahnya hari ini kemarin ya hasil dari petisi keberatan yang diajukan oleh para orang tua, kemudian para tokoh masyarakat dan yang berkepentingan kayak Ikatan Dokter Anak atau yang dari Komnas Anak dan lain-lain itu akhirnya kan diputuskan ya oleh Kementerian Pendidikan bahwa pembukaan sekolahnya itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah gitu kan akhirnya, dan jadinya beragam, nggak bisa seragam, bergantung pada kondisi daerahnya masing-masing. Tapi walaupun demikian ya bisa dipastikan kalau gimana pun hari ini kondisinya semuanya rata merah gitu, kecuali di daerah-daerah tertentu, misalnya entah satu provinsi entah mungkin ada satu kecamatan tertentu yang masih hijau. Tapi bagaimanapun mencegah lebih baik, lebih diutamakan ya. Apalagi gini, kalau di Islam sendiri kan menganjurkan ketika kemudian ada wabah seperti ini ya menghindarkan dari doror gitu. Ditambah lagi ini kan urusannya nyawa ya Mbak ya. Karena kan infeksi yang disebabkan oleh virus corona ini kemungkinannya 2, kalau nggak sembuh ya udah gitu. Jadi kalau nggak sembuh ya udah gitu kan. Nah jadi ya akhirnya kalau sudah seperti itu dan itu sudah menyangkut nyawa, ya harusnya itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Allah sendiri kan itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 32 itu kan sudah lebih dari cukup untuk kemudian membuktikan bagaimana agar
nyawa kehidupan manusia itu mesti diperhatikan gitu kan. Ada ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 32 itu kan Allah berfirman bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia itu telah memelihara kehidupan manusia semuanya gitu. Jadi waman ahyaha gitu, dan barang siapa yang menjaga kehidupannya maka nama ahyan nas jami'an gitu. Apa sih namanya? Maka sesungguhnya seolah-olah dia itu telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan ini Allah yang memerintahkan, harusnya ini juga menjadi bahan pertimbangan gitu. Ya kenapa ke sini? Karena kan kita muslim nih, apalagi acuan kita kalau bukan Al-Qur'an gitu. Ini sudah banyak ya para ulama yang menyampaikan Islam sendiri punya konsep ketika ada sebuah wabah seperti ini. Rasulullah pernah mengalami yang serupa, jadi diminta untuk ya tidak keluar dari area yang memang ada wabah tersebut. Agar apa? Agar wabah itu tidak menular kepada yang lain. Nah, jadi itu perhatiannya, tidak membahayakan, tidak menimbulkan dorot bagi yang lain. Karena bagaimanapun nyawa itu, gitu kan, Islam itu ya menjaga harta, jiwa, ya kan, jiwa termasuk dalam hal ini kan nyawa, kehormatan, agama, seperti itu Mbak Asia. Ya. Jadi saya rasa ya keputusannya udah tepat itu. Ya memang sekolah akan menjadi sebuah doror kalau kemudian dibuka dan kita tidak bisa tertib dengan tidak bisa memastikan ya sekali jangankan anak-anak yang orang gede aja kan susah juga diaturnya hari ini kan. Coba ketika disebutkan diputuskan PSBB masih berkerumun dengan ya emang sih ya serba salah juga. Sebenarnya bukan serba salah, tapi memang itu hal yang memang harus diatur, bagian dari sesuatu yang memang butuh diatur. Ketika mereka nggak bisa berkumpul di pasar, maka bagaimana agar kegiatan ekonomi itu terpenuhi gitu. Berarti kan mikir cara gitu. Nah, jadi ya entah deh ya masyarakatnya begitu gitu. Jadi yang dewasa aja nggak bisa membuktikan bahwa dia itu juga bisa tunduk pada tata tertib gitu. Nah gimana? Akhirnya memang jadi serba salah juga. Tapi memang ketika ada keputusan tadi tidak membuka gitu kan, tidak membuka ketika zona wilayah itu masih merah gitu kan. Itu sudah lebih baik gitu ya daripada harus membuka dengan darurat yang akan dihadapi. Betul. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri gitu kan, bagaimana sih di dalam Islam, bagaimana sih pandangan Islam dalam memandang persoalan pendidikan ini ketika terjadi wabah atau pandemi, Ustazah? Oh iya, saya pikir gini, persoalannya itu ini kan jadi gini ya, para orang tua jadi kan mikirnya gini, ini gimana nih sekolah gitu kan? Ya pasti udah jelas sekolah nggak memungkinkan dong untuk dibuka dalam situasi seperti ini. Nah, maka penting sebenarnya bagi kita untuk bisa memetakan persoalan supaya kita tuh nggak ribut tapi bukan pada yang esensinya. Jadi ributnya kita tuh bukan pada yang esensinya gitu. Yang tadi sudah jelas sekolah nggak mungkin dibuka. Nah, tapi persoalan berikutnya apakah pendidikan itu adalah sekolah sih sebenarnya gitu? Atau ada apa? Maksudnya ada hal lain yang mestinya kita itu perhatiannya ke situ. Nah, ini yang kita harus bisa memetakan gitu. Mana sebenarnya yang menjadi masalah utamanya, kemudian mana yang terkategori usul atau cara, dan mana yang itu terkategori apa istilahnya ya, sarana dan prasarana atau kalau bahasa ininya wasilah gitu. Mana yang terkategori itu agar kita ini bisa menyelesaikan persoalan kita ini. Nah, hari ini yang kita hadapi ini dengan kondisi wabah yang seperti ini apanya nih? Gitu. Ya pasti kan sekolah nggak bisa ini. Tapi kemudian apa udah selesai gitu? Kan enggak. Jadi sebenarnya yang kemudian kita persoalankan, yang kita persoalkan itu kan bukan sekolahnya sebenarnya, tapi kegiatan belajar dong. Ya enggak? Kegiatan belajar ya kan sebenarnya. Nah,
Hanya saja kegiatan belajar ini, umumnya kita hari ini, itu mempertemukan antara murid dengan bu guru itu di sekolah. Iya. Nah, jadi dari sini coba deh kita pelan-pelan. Nah, tapi sekolah nggak bisa buka. Sementara, walaupun sekolah nggak bisa buka, apakah kemudian kegiatan belajar berhenti? Enggak kan, gitu. Yang pertama, karena itu adalah salah satu dari kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ini kita bicaranya dalam porsi sebagai seorang muslim ya kan, karena kita sebagai seorang muslim maka kita nggak bisa lepas panduannya itu ya gimana-gimana juga balik lagi ke Islam yang kemudian jadi sandaran. Nah, menuntut ilmu, belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, nggak memandang siapa aja gitu. Jadi tolabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim, dan ada dari buayan hingga minal mahdi ilal lahdi gitu kan, dari buayan hingga yang lahat. Jadi nggak ada jeda. Selagi akal kita itu masih bisa dipakai untuk berpikir, kewajiban belajar itu tetap ada. Kecuali kalau kita kecabut akalnya, gila misalnya, kemudian pingsan, koma gitu, ya memang nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Karena selagi kita masih bisa mikir, belajar itu ya tetap harus berjalan. Nah, jika demikian, berarti kan ya udah nunaikan belajar. Nah, persoalannya proses belajar mengajar ini melibatkan si ahli ilmu gitu. Kita sebagai pembelajar bertemu dengan orang yang memiliki ilmunya. Nah, selama ini kita ketemu dengan ahli ilmu itu ketemunya di sekolah, ketemunya di kampus gitu ya. Tuh. Nah, berarti kalau demikian keadaannya, berarti yang kita pikirkan itu sebenarnya bukan kewajibannya berarti kan, tapi gimana nih caranya. Nah, berarti kan cara dong gitu. Gimana caranya agar proses belajar ini tetap bisa berjalan walaupun murid dengan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ilmunya tetap tertransfer, seseorang tetap bisa memahami. Nah, ini kalau yang pernah saya pernah membaca sebuah buku kitab lah ya. Bagaimanapun ini kan juga nggak lepas ya, proses belajar itu nggak lepas dari rangkaian proses berpikir. Ini nanti persoalannya beda loh Mbak ya, dengan kalau kita ngomongin soal pendidikan. Kalau pendidikan itu malah lebih luas lagi ininya. Belajar itu hanya satu bagian kecil dari sebuah proses pendidikan. Gitu. Nah, pendidikan malah lebih lagi harus tetap berjalan gitu. Dan pendidikan itu ruang lingkupnya itu lebih luas gitu, karena tidak hanya sekedar urusan kita menimba ilmu, tapi bagaimana agar ada aktualisasi dari ilmu yang sudah kita pelajari itu gitu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kehidupan kita, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu. Ilmu itu kan gunanya untuk itu. Baik itu hal yang berhubungan dengan sakofah Islam, apalagi itu malah lebih wajib lagi gitu kan, nggak ada jeda yang fardu ain atas setiap muslim. Setiap muslim punya keharusan untuk punya bekal sakofah Islam. Nah, otomatis itu nggak ada jedanya apalagi. Nah, sedangkan ilmu yang lain adalah fardu kifayah gitu. Artinya tetap harus ada orang yang memiliki atau menguasai keilmuan itu. Demi apa sih? Karena ilmu itulah yang kemudian membantu kita menyelesaikan persoalan dalam kehidupan kita. Jadi alat ya kayak hari inilah wabah, kita menyelesaikannya dengan apa? Dengan ilmu juga kan gitu. Ya, betul. Ilmu tentang virusnya, epidemiologi dan lain-lain gitu, itu kan kepake. Kemudian dia semua kepake, matematika kepake, sains kepake, semua kepake lah ya, karena ya itulah gitu. Karena sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kehidupan, dan lebih dari itu tadi memunculkan kemaslahatan bagi umat. Nah, artinya berarti kan butuh sesuatu yang mengaruskan itu ada di kehidupan. Nah, itu cakupan pendidikan secara luas. Belajar, berangkat ke sekolah itu hanya bagian kecil
dari pendidikan yang besar itu, yang lebih besarnya lagi adalah ya tadi, agar bagaimana apa yang digali hasil kita menimba ilmu itu bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Ini tadi apa ya? Balik lagi ke persoalan tadi. Nah, ini kita juga mesti apa ya? Pandemi ini benar-benar memang menyentak kesadaran kita, termasuk salah satunya urusan ini gitu. Di urusan ya pendidikan ini, urusan proses belajar mengajar ini. Semuanya merenungi lah ya, baik itu orang tua, kemudian guru, si pembelajar itu sendiri, siswanya gitu ya, dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini memang negara atau pemerintah ya, karena memang dia negara. Kenapa kok harus nyeret-nyeret negara? Karena memang negara yang punya otoritas, yang ngatur segala sesuatunya agar bisa berjalan dengan serasi, selaras, seimbang gitu kan, dan terpenuhi apa yang menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap insan manusia ini gitu. Nah, jadi ya tadi, apalagi tadi ini pasti ada apa sih namanya? Kita berpikir cara dulu ya, tadi balik lagi. Kita berpikir cara nanti. Jadi bagaimana nih caranya agar ketemu antara murid dengan guru tadi, atau murid ini tetap bisa mengakses ilmu itu dan terpastikan bahwa ilmu yang sampai ke dia itu benar-benar dia bisa memahaminya. Berarti guru tetap bisa ngontrol. Berarti kan untuk memastikan kan harus dikontrol. Makanya kan ada evaluasi. Itu kan tujuannya untuk ngecek apa yang sudah diajarkan oleh Bu Guru, Pak Guru juga gitu, oleh para ustadz, ini benar-benar terserap gitu oleh si peserta belajar atau para pembelajar gitu. Nah, lalu gitu ya, terus gimana caranya gitu tadinya kan, bisa bertemu keilmuannya ini tapi tidak secara langsung. Nah, inilah makanya kan tadi ya, kalau gitu ya, kalau pendidikan itu berjalan, artinya tegak semua pilar-pilarnya. Karena kan tadi ya, orang tua atau murid itu hanya satu dari sekian pilar yang ada. Kebayangkan Mbak Atia kalau rumah itu pilarnya cuma satu doang yang tegak gitu. Mereng. Kebayang nggak? Iya. Gitu. Ini nggak sih, apa sih? Nanti kata orang, kata arsiteknya nggak apa-apa, itu kan artistik. Tapi secara fungsi kan jadi nggak jalan gitu kan ya. Secara fungsi kan nggak ini gitu kan. Nah, jadi ya inilah tadi yang saya bilang, masing-masing kita merenungi deh gitu dalam situasi yang seperti ini, kita merenung semuanya gitu, menelaah. Akhirnya ketika kemudian beneran kejadian kayak gini, karena kan gini ya, jujur deh, selama ini tegak pendidikan itu atas apa sih gitu? Orang berbondong-bondong datang ke sekolah itu, nawaitunya apa? Maksudnya iya sih nuntut ilmu, tapi kemanfaatan dari ilmu itu apa? Ngaku, maksudnya mau nggak mau ngaku aja gitu. Kalau sejatinya ya udah nanti dapat ijazah, habis itu kemudian cari kerjaan, gitu kan? Nah, perusahaan besar, nah. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada kemaslahatan diri sendiri, belum sampai ke level kemaslahatan bagi umat. Walhasil ketika kemudian kita ketimpa musibah seperti ini, kocar kacir gitu. Orang tua, padahal orang tua dulu sekolah dong, ya enggak? Walaupun sampai SMP aja gitu, kan sekolah, tapi ya, aduh udah lupa mama, apa ya dulu ya? Jadi nggak ada bekas gitu. Nah ini sebenarnya apa ya? Ya satu adanya kita udah salah menempatkan porsi pendidikan selama ini gitu. Jadi akhirnya hasil dari pendidikan itu nggak memberikan bekas gitu. Dan lagi juga dari sisi yang lain, school from home gitu ya, sekolah dari rumah, dan melibatkan orang tua,
sejatinya seharusnya sih ya memposisikannya kalau memang orang tua itu bukan ahli ilmu, oke lah, bagaimanapun juga manusia itu kan juga punya keterbatasan pengetahuan ya gitu, ada yang menguasai ada yang tidak. Nah, kalau memang orang tua ini juga bukan ahli ilmu, ya juga memang jangan memaksakan untuk kemudian atau jangan dipaksakan untuk kemudian bisa ngajarin gitu, karena memang bukan, kalau memang bukan ahli ilmunya. Terus posisinya bagaimana dong gitu? Ya diposisikan aja sebagai pendamping yang mampu mengarahkan anak-anaknya tadi untuk bisa mengakses keilmuannya itu, menghubungkan dengan guru. Nah, balik lagi ke tadi Mbak, ketika pilar itu semua tegak, sebenarnya ini akan menjadi bukan hanya menjadi persoalan perorangan saya sebagai orang tua, tapi ini kan menjadi persoalan bersama. Sehingga kita itu bisa guyup rukun sebenarnya. Kalau tadi pilar pendidikan itu benar-benar dipahami sebagai tadi sesuatu yang memang memunculkan peradaban gitu, bahasa kerennya gitu ya. Gitu. Nah, kalau sekarang kan ruangnya itu hanya di ruang kebutuhan personal gitu kan, untuk bekal cari duit doang gitu. Jadinya ya ambiar kalau kata almarhum Didi Kempot gitu. Nah, ketika tadi pilar pendidikan semua tegak, tinggal mikir uslub sebenarnya kan, tinggal mikir cara. Nah, dan kita itu saat ini itu nggak kekurangan cara kalau kita dibandingkan dengan kehidupan Imam Syafi'i yang ibunya itu harus berjalan kaki menemani Imam Syafi'i itu bermil-mil untuk menemui guru. Hari ini kita sebenarnya sudah banyak sarananya. Ini online. Terus kalau terbatas online bagaimana gitu? Banyak sebenarnya kan, ada banyak stasiun televisi nggak sih kita kan? Nah itu kan juga bisa, karena kan tadi kuncinya sebenarnya belajar tadi itu kan mengakses maklumat. Ya, jadi proses berpikir itu kan begitu. Ada maklumat sabiqah, ada ilmu. Sebenarnya kan untuk mengakses ilmu. Gitu. Nah, hari ini tuh banyak pilihannya, ada secara online begini, tatap muka, YouTube bisa gitu ya. Kemudian apalagi ya tadi menggerakkan semua potensi yang memang segala peralatan dan perlengkapan yang ada hari ini untuk menunjang itu gitu. Dan karena tadi ini adalah masalah bersama, maka dipikul bersama-sama. Apa iya sih di satu lingkup RT itu nggak ada orang yang pinter sama sekali gitu? Iya. Nggak mungkin kan? Ya nggak sih gitu. Nah, berarti nanti tinggal mengatur gitu, tinggal mengatur bagaimana berjalannya sehingga akses untuk mendapatkan ilmu tadi itu tidak terhenti. Nah sekarang, ya mohon maaf nih ya, stasiun televisi apakah sudah menjalankan perannya sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan? Isinya gitu. Masuk YouTube gitu, isinya prank, isinya anfaedah. Habis maksudnya. Gitu. Nah, jadi kan kita gagap fokusnya itu bukan ya karena tadi mindset. Nah, cara pandang kita terhadap sebuah proses belajar, cara pandang kita terhadap sebuah proses pendidikan itu kebalik-balik gitu. Dan ya udah ke sistem kayak gini, kemudian ketika kita dihadapkan masalah kayak nggak berkutik sama sekali gitu. Iya. Dan apa yang saya ungkapkan tadi ini semua dari awal itu semua dikemas Mbak dalam Islam gitu. Islam memperhatikan hal yang demikian gitu. Bahwa makanya sampai Rasulullah menjadikan tawanan yang dimilikinya itu dipakai untuk ngajar, itu demi apa sih? Demi karena saking pentingnya ini. Dan lebih dari itu, penerapannya di masyarakat itu juga menjadi perhatian karena pendidikan itu sebenarnya ya berjalannya sistem dengan baik gitu. Hukum yang berjalan dengan baik, kontrol yang berjalan dengan baik gitu. Kayak gitu sih kurang lebihnya.
Masya gitu. Allah, luar biasa, luas sekali ya ternyata ya Ustazah ya, ketika kita membahas tentang pendidikan tadi gitu kan, dan tersampainya ilmu kepada masyarakat luar biasa. Islam punya konsep gitu ya Ustazah ya. Iya, betul. Islam itu apa sih yang nggak ada, yang nggak diatur itu nggak ada. Semuanya ada di dalam Islam. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Nah, Nah hari-hari itu. ini yang selama ini ada, kita entah deh kita itu kemana gitu pikiran kita gitu ya. Kita ngakunya Muslim, tapi Mhm, urusan-urusan yang seperti itu kita nggak mengindahkan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah. Bagaimana Rasulullah itu kan model gitu kan. mhm, Eh, apa sih contoh gitu, teladan kalau teladan. bahasa Al-Qur'annya gitu. Dan sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik gitu. Nah, di urusan ini kita nggak meneladani. Terus letak teladannya di mana gitu, ya Mhm, kan? Jadi benar-benar ya wabah ini harus benar-benar menjadi titik balik deh bagi setiap umat, bagi setiap kaum muslimin gitu. Bahwa hari ini tuh ada yang selama ini kita tuh sudah salah menempatkan berbagai hal dan ketika kemudian kita dikasih cobaan, mhm, udah seolah-olah aduh kayak gimana ya ini gimana dong jadinya, terutama lagi nih yang adik-adik mahasiswa gitu mhm, ya kan. Kalau SD itu kan pasti selingkup itu aja dong. Kalau mahasiswa kan biasanya perguruan tinggi itu ada di kota besar, iya, dia dari daerah gitu. Ini terutama yang di daerah Kalimantan tuh kan ya, saya bisa ngebayangin daerah-daerah yang susah sinyal, yang terus mengharuskan pakem gitu. Udah mhm, nggak bisa dengan cara lain selain online gitu. mhm, Mikir jadinya si mahasiswa yang dia udah kadung pulang di kampung kan, mhm, bingung juga mau di kota tetap itu juga biaya gitu mhm. ya, pulang dia nggak bisa kuliah gitu. Nah, Nah ini sebenarnya hal-hal yang kayak gitu itu anak itu adalah kita itu sebenarnya mikir tentang cara mhm, dan mikir tentang sarana sebenarnya. Dan kalau Islam dijalanin itu bisa dipecahkan sebenarnya. iya. Luar biasa nih Mm-mm. Ustazah. Ini yang terakhir nih Ustazah, pertanyaan terakhir. Iya, apa nih? Eee, Uh, apa pesan atau tips yang harusnya dilakukan oleh orang tua nih dalam menghadapi wabah atau pandemi saat ini? Ini kan penting juga saya rasa ya Ustazah ya untuk orang tua nih. tips, saya juga orang tua ya. Ya walaupun ya anak-anak saya memang tidak sekolah, kami homeschool. Tapi meski seperti itu juga kena imbas Mhm, karena homeschool itu kan bukan berarti nggak berguru ke orang lain ya. Dia ikut lesnya juga harus online juga gitu, dan mhm. seterusnya. Yang pasti ya semua ini gitu ya. Ya yang pertama sih sabar. Yang pertama sabar. Ya kan sabar. Allah sampaikan gitu bahwa uh, ya apa namanya ya, di setiap cobaan yang Allah berikan ya Allah itu hendak melihat kesabaran umatnya gitu. Dan atas setiap cobaan yang ditimpakan kemudian kita bisa bersabar itu adalah keutamaan. Nah, kesabaran itu yang kemudian nanti akan mendorong kita itu untuk bisa berpikir jernih, Mbak. Karena dengan sabar itu pasti akan diiringi dengan tawakal, kan? Menyerahkan sepenuhnya, karena ini sudah di luar kendali manusia, gitu. Sudah di luar kendali diri kita, itu. Akhirnya kan menyerahkan segala yang di luar kendali, berarti urusannya ke siapa? Ke Allah, Allah. kan? Nah, Iya. akhirnya kan dengan demikian kan kita jadi tawakal. Ya sudah, kalau ini sudah di luar kendalinya Allah, kita mikir yang ada di areanya kita, apa yang bisa kita upayakan. Nah, kalau sudah kayak gitu, jadinya kan tenang toh. Orang yang tenang itu pasti akan bisa berpikir dengan baik. Jadi terus akhirnya nggak terbawa esmoni gitu kan, nggak Mhm, terbawa emosi jadinya. Nah, sehingga bisa berpikir dengan jernih gitu. Akan ketemu dengan persoalan-persoalan. Kalau selama ini kalau anak-anak sekolah kan ya udah urusannya dengan sekolah kan, mhm, dia nggak tertibnya, dia nggak ininya ya guru yang menegur. Nah sekarang beralih pindah tugas itu ke kita. Ya udah sebatas di situ. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan anak gitu.
saatnya juga untuk merekatkan kembali hubungan ibu dengan anak ini, bukan hanya ibu tapi orang tua, ayah juga gitu. Sehingga jadi poin ibu, orang tua udah tempatkan porsinya sebagai orang tua yang mungkin bahasa kasarnya jadi polisinya gitu ya, yang mengawasi, yang menjaga, mendampingi gitu. Nah, kalau kemudian berikutnya ada kendala sarana dan prasarana, ya bagaimana ini bisa dibicarakan dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait. Wali murid dengan sebagai wali murid ya berkomunikasi dengan wali kelasnya, dengan guru-gurunya. Beberapa waktu itu juga sempat tuh ya, ada anaknya 5 gitu. Kemudian yang satu SD, yang satu SMP gitu. Kalau semuanya pegang HP kan nggak mungkin gitu ya. Akhirnya satu HP bergiliran. Nah itu juga pasti bikin stres banget gitu ya. Nah itu coba dikomunikasikan. Saya pikir tipsnya nggak hanya sekedar untuk orang tua sih ya, tapi juga para penyelenggara proses belajar mengajar ini. Gitu. Bagaimana cara yang bisa ditempuh, termasuk juga saya pikir negara juga perlu untuk memikirkan hal ini gitu. Apakah gitu mengharuskan tatap muka terus, kemudian ya bagaimana istilahnya konsultasi gitu ya. Apakah kemudian diberlakukan belajar mandiri gitu ya. Nah, belajar mandiri berarti dia mengakses, tinggal kan nanti guru memaparkan nanti kita akan belajar ini. Kalian cari info tentang ini ya gitu. Nanti akan saya kirim nih gitu, tayangannya di sini atau silahkan akses di mana gitu. Nah, berikutnya tinggal ya gimana mengemasnya lah ya gitu agar lebih humanis gitu, lebih manusiawi gitu. Karena bagaimanapun kadang-kadang juga gini sih ya, orang tua juga mikirnya kan di rumah gitu. Ya udah kamu belajar terus. Itu juga nggak benar juga gitu. Karena anak-anak itu ya kita sendiri kan juga ada jeda waktunya kan gitu. Jadi ya orang tua juga mesti bijak gitu. Bukan berarti kemudian di rumah, belajar di rumah, terus mindahin sekolahnya ke rumah, itu juga pasti stres banget saya rasa. Jadi ya tadi, kita duduk dan berkomunikasi yang enak, kemudian menetapkan bagaimana sebenarnya cara yang bisa kita tempuh dengan baik. Terlebih laginya ya tadi, bersabar dengan keadaan. Ini pasti akan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya tadi merenungi kesalahan gitu ya, termasuk berpalingnya kita dari Allah itu Mbak. Iya, luar biasa. Ini salah satu yang bisa kita ambil ilmunya juga ya Ustazah ya. Selain dari sabar, sharing aja. Nah, ada upaya juga yang kita lakukan tadi gitu kan, agar sistem ya seperti apa yang dijelaskan Ustazah tadi tentang bagaimana konsep Islam yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan itu bisa terwujudkan dalam kehidupan kita hari ini. Jazakillah khairan katsir Ustazah sudah. Sama-sama, jazakallahu khair Mbak Asia. Terima kasih sudah dikasih ruang. Sudah dikasih ruang. Nanti kita akan bincang-bincang di tema-tema yang lain ya Ustazah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, demikian nih. Demikian bincang-bincang kita bersama Ustazah hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam bincang-bincang seterusnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.